Kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, SEMM. Bentar lagi. Belum ya? Bentar ya. Oke. Langsung aja ya? Masih ngobrol? Oke. Selamat datang di acara konferensi pers dan sosialisasi Indonesia Retail Summit, Hari Belanja Diskon Indonesia, dan Hari Retail Modern Indonesia 2022 yang akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 16 Agustus 2022 mendatang di Gedung Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, SEMM, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Bapak Suhanto, Ketua Umum HIPindo, Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Indonesia Retail Summit, Ibu Anne Patricia Sutanto, para undangan dari kementerian, pemerintah daerah, sponsor, ketua umum asosiasi dan anggotanya, dewan dan anggota HIPindo, serta rekan-rekan media yang telah hadir pada acara hari ini, baik secara luring maupun daring. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Flora yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena rahmat dan karunia-Nya pada kita dapat hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan konferensi pers dan sosialisasi dari Indonesia Retail Summit, Hari Belanja Diskon Indonesia dan Hari Retail Modern Indonesia 2022. Sebelum kita masuk ke rangkaian kegiatan inti pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada para hadirin yang terhormat, dipersilahkan untuk berdiri.
Baik, hadirin dipersilahkan untuk duduk. Mari kita saksikan bersama-sama video dari Indonesia Retail Summit, Hari Belanja Diskon Indonesia, dan Hari Retail Modern Indonesia. Setelah kita saksikan bersama video dari IRS, untuk mengetahui lebih lanjut, maka bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum HIPindo. Pada Bapak Budi, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita semua pada hari ini. Yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang diwakili oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Hengki Hotman Parlindungan Manurung, yang mungkin sebentar lagi akan hadir, Pak. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Bapak Suwanto, Ketua Indonesia Retail Summit, Ibu Anne Patricia Sutanto. Izin Pak Menteri untuk Ketua HBDI, Ibu Feti hari ini tidak bisa hadir karena sedang di Sarina ada pembukaan oleh Bapak Presiden. Juga Ketua Umum Asosiasi dan anggota yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang hadir hari ini, terima kasih. Pemerintah daerah, para sponsor daripada Indonesia Retail Summit, dan juga rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. 2 tahun ini sektor offline menghadapi tekanan sangat berat, Pak Menteri. Jadi kami sangat berbahagia hari ini dapat diberikan kesempatan, dan sebelumnya berterima kasih Pak atas dapat digunakannya ruangan auditorium Kementerian Perdagangan ini. Terima kasih kepada Pak Sekjen, Pak Oke, teman-teman PDN semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dalam kondisi offline yang sangat sulit, HIPindo berupaya melakukan terobosan dengan mengadakan event Indonesia Retail Summit pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2022. Acara ini merupakan upaya dikarenakan dalam 2 tahun ini kami hanya bisa beradaptasi menghadapi tekanan daripada pandemi COVID. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, dan juga membantu membuat sentra vaksin. Itu adalah upaya bertahan agar sektor offline ini masih dapat memberikan kenyamanan dan memberikan keamanan bagi konsumen. Sudah saatnya pada 2022 ini adalah momentum untuk membantu pemerintah
dalam pemulihan ekonomi nasional harus segera bekerja sama antara asosiasi, pemerintah, dan juga seluruh stakeholder dalam membuat suatu event besar yang mengembalikan orang ke offline. Untuk itu terima kasih Pak Alfon dari Asosiasi Mall, kita akan bekerja sama dengan tenan untuk bersama-sama mengembalikan offline traffic. Inisiasi Indonesia Retail Summit ini dan juga Hari Belanja Diskon dan termasuk juga dengan Harmoni, Hari Retail Modern Indonesia, bertepatan dengan ulang tahun Sarinah pada tanggal 15 Agustus 2022 ini, yang mana Sarinah berulang tahun didirikan 15 Agustus 1966. Ini adalah kebanggaan bagi sektor retail offline bahwa Sarinah sudah dari tahun 66 menjadi retail modern yang pertama di Asia Tenggara. Ini adalah suatu kebanggaan buat bangsa kita. Untuk itu, maka sudah sangat tepat nanti Pak Menteri kami izin sebagai dapat membuka nanti di tanggal 15 bersamaan juga dengan Pak Sandiaga, Pak Hengki. Kita sudah bertemu kemarin. Pak Sandiaga juga menitipkan pesan agar Jakarta dapat menjadi tempat event-event bersifat internasional untuk sektor retail setiap tahun. Nah, ini akan kita jalankan, dan juga untuk di dalam event bulan 8 ini kita juga akan banyak mengadakan terobosan bersama dengan teknologi. Jadi kami akan mengupayakan adanya suatu upaya metaverse atau suatu digitalisasi yang dapat membuat kenyamanan dari pengalaman berbelanja daripada konsumen. Sekali lagi, Pak Menteri, kami harapkan dapat juga menjadi speaker di dalam acara tersebut untuk kita mendengarkan arahan dari Pak Menteri. Dukungan dari semua pihak kami harapkan di dalam event yang akan diadakan di tanggal 15, dan juga sektor konsumsi merupakan sektor yang penting. Kami akan bekerja keras, Pak Menteri, untuk memastikan tulang punggung ekonomi bangsa di dalam sektor konsumsi ini Pak Menteri, dikarenakan tahun depan juga ada ASEAN Summit, maka Hipindo berinisiasi untuk mengadakan pertemuan negara ASEAN, Pak, nanti di tanggal 15 Agustus terhadap para retailer dari negara ASEAN. Untuk itu, sekali lagi, terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak semua yang hadir di Bapak Budi Harjo atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, SEMM, untuk memberikan keynote speech pada konferensi pers pada siang hari ini. Pada Bapak Zulkifli Hasan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Hengki ya, Pak Hengki yang marganya menurung. Saya kalau di gerobak tuh gerombolan Batak. Saya masuk gerobak, Pak. Udah dikasih marga Lubis. Terima kasih sudah hadir. Salam sama Pak Sandi, sahabat saya. Pak Budi Harjo Idwansah, Ketua Umum Hipindo, muda, gesit ini, smart kelihatan. Ibu Ani Patricia Sutanto, ini juga aktif. Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, Pak Sekjen, Pak Oke, Pak Hadi mana Pak Hadi tadi? Nggak kelihatan ya. Terus tentu bapak-bapak yang lain, saya nggak sebut satu persatu, semualah yang saya hormati. Tuan-tuan dan puan-puan semua saya muliakan. Tentu kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita diberi nikmat bisa hadir di acara penting ini dalam rangka sosialisasi Indonesia Retail Summit 2022. Saya menyambut gembira
dan berharap pelaksanaan Indonesia Retail Summit 2022 pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsi naik, cukup besar. Kontribusinya mencapai 53,65%. Jadi peran Bapak besar sekali. Makin orang belanja, pertumbuhan pengaruh ekonomi makin tinggi. Gitu, ya. Kalau ekonominya tumbuh, ya tentu daya tapi kalau pertumbuhannya rendah, penghasilan stuck apalagi turun, cabai mahal, saya dimarahi orang. Ini ada kaitannya nih. Jadi kalau tumbuh, nanti Pak Sekjen kita kurang dimarahi. 53,65% terhadap PDB dan tumbuh 4,34% pada kuartal 1 tahun 2022. Ini tinggi. Minta maaf, saya biasa pidato nggak baca Pak, terbuka gitu. Tapi setelah jadi Mendak ini banyak urusan. Ya. Jadi memang kalau baca ini agak kapok saya. Karena kemarin itu hari Sabtu acaranya jelas bukan baru. Saya mulai udah setahun lebih kita menghadapi partai politik Pak. Saya kan selain menteri aslinya kan ketua umum partai. Gitu. Jadi ketua umum partainya duluan kan, menterinya belakangan gitu. Jadi udah bertahun-tahun kita mengadakan namanya Pansar Murah. Maka hari Sabtu libur. Gitu. Diadakan di Lampung. Di sini udah bagus. Cuma ada satu nyelonong. Ya biasalah Pak. Kan ada yang jadi menteri itu kan biasa ada yang pro ada yang kontra ya. Ada politiknya juga gitu. Nah, oleh karena itu saya membatasi diri diminta teman-teman untuk pidato-pidato yang tertulis. Saya biasanya bicara hati. Tapi ini enggak, kali ini tertib. Apalagi retail. Retail ini kan saya umur 21 sudah punya 20 provinsi. Punya 100 lebih kabupaten. Cabang-cabang saya, grosir-grosir. Ya. Dulu di Jawa Barat itu baru ada satu mall. Namanya King Shopping Center. Nggak ada lagi yang lain. Tahun 85. Nggak ada yang lain. Sekarang banyak Pak. Bapak-bapak mungkin baru ya. Ya kan? Enggak selama saya dong. Saya tahun 84 sudah di King Shopping Center. Jakarta Pak cuma ada namanya Melawai Plaza. Enggak ada Pak lain. Belum ada. Enggak ada. Nah, saya sudah di situ. Kalau di Jawa Tengah itu ada namanya Peterongan tuh Pak. Apa tuh namanya? Di Peterongan. Mallnya cuma satu tuh, enggak ada yang lain. Itu. Jadi saya sudah keliling. Itu. Tapi ini kalau diterusin nanti keselip lagi itu. Jadi saya memahami yang Bapak kerjakan dan Bapak rasakan, saya paham. Sektor retail memiliki kontribusi penting dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga dan kontribusi para peritel, baik online maupun offline. Memang Pak, teman-teman saya yang offline udah banyak tutup. Jadi betul tadi Ketua mengatakan harus mengembangkan juga online itu mau nggak mau Pak, itu kayaknya kalau nggak ya bisa tutup. Mengembangkan online maupun offline yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan atau mall dalam mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, pemerintah akan terus mendorong agar bisnis retail tetap tumbuh dan bersikap secara adil dan sehat.
Karena nggak boleh ketemu, nggak boleh ke mall, mall tutup, ini mempercepat online. Ya. Untuk itu, pemerintah mendorong transformasi digital di sektor retail sebagai salah satu cara mitigasi dampak COVID-19 serta menjaga stabilitas harga barang, kebutuhan pokok, dan peningkatan konsumsi dalam negeri. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan transaksi secara online, pengiriman, pelayanan pesan antar dan sistem pembayaran secara elektronik, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu peluang adalah pengembangan e-commerce yang harus bisa dimanfaatkan oleh pengusaha retail Indonesia untuk menjaga kinerja dan pengembangan bisnisnya. Maksudnya omset jangan turun. Jangan dibatasi mall terus omset turun. Cari peluang dong, cara-cara yang baru. Dan itu ada kan? Acara Indonesia Retail Summit 2022 meliputi kegiatan antara lain Hari Belanja Diskon Indonesia, Hari Retail Modern Indonesia, Harmoni 2022. Acara ini merupakan kesempatan bagi anggota HIPindo yang bergerak di sektor retail, kuliner, entertainment untuk dapat menggali potensi pasar secara maksimal serta menggairahkan sektor perdagangan, pariwisata, dan pada gilirannya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi 53% besar, ya, mempengaruhinya. Saya berharap acara Indonesia Retail Summit 2002 dapat meningkatkan konsumsi domestik serta menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan dan kemajuan UKM. Para pelaku ekonomi kreatif, pusat pembelanjaan, dan pelaku bisnis retail di seluruh Indonesia. Di samping itu dengan acara Indonesia Retail Summit 2022 Indonesia. Nah, kita yang industri kreatifnya luar biasa, Pak. Kulinernya juga luar biasa. Budayanya juga beraneka ragam. Masa nggak bisa berkembang bahkan keluar, ya? Gitu. Kok kita terus jadi yang diserbu? Kami minuman, kerajinan maupun passion, baik untuk konsumen dalam negeri maupun pasar luar negeri yang pada akhirnya dapat bersaing di pasar global. Nah, itu tujuan akhirnya global. Indonesia Retail Summit 2002 juga dapat mendorong ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan UKM sebagai supplier dan retail offline maupun di platform marketplace dan mendukung program Bangga Buatan Indonesia dengan belanja produk Indonesia. Tadi saya pakai batik karena enggak sempat pulang, Pak. Semalam sampai larut, suaranya habis. Padahal saya sudah siapin sepatu milik ini semualah yang saya pakai kemarin, ya. Jadi saya enggak sempat pulang, enggak bisa salin. Makanya lain-lain pakainya mohon dimaklumi. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman seluruh hadirin, tentu media, teman-teman media, panitia penyelenggara Indonesia Retail Summit 2022. Akhir kata, semoga acara konferensi ini dapat lebih mensosialisasikan secara acara Indonesia Retail Summit 2022 dengan baik kepada masyarakat luas, sehingga acara ini nantinya dapat terselenggara dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara. Seharusnya kita bersama-sama bergotong royong, berkontribusi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terima kasih Bapak Zulkifli Hasan atas pidatonya. Mohon izin kepada Bapak Zulkifli Hasan untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami ingin mengundang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Bapak Suhanto, Ketua Umum HIPindo Bapak Budi Harjo Idwansyah, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung, Ketua Indonesia Retail Summit Ibu Ane Patricia Sutanto untuk naik ke atas panggung melakukan foto bersama. Setelah acara foto bersama, kepada rekan-rekan media dan undangan dimohon untuk tetap di ruangan untuk kami lanjutkan sesi selanjutnya. Pak Alphonse, mohon naik ke atas panggung untuk berfoto bersama Pak. Pak Oke. Ibu Ana, aduh, habis itu gimana? Berarti Bu Ana langsung paparan aja kali ya. Jadi ini buang kan? Gimana? Mana sih Bu? Udah gitu aja ya? Biarin ya habis gimana? Habis gitu aja nggak mau nanya? Udah gitu aja. Ya langsung saya buang semua ya Bapak. Iya. Biar gitu soalnya mau ada acara lain. Walah. Kenapa? Begaum ya. Tapi dia harus dikasih tahu untuk sedih anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan atas kehadirannya di kegiatan Konferensi Pers Indonesia Retail Summit 2022 siang hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat melanjutkan agenda kegiatan pada hari ini. Kepada rekan-rekan media dan undangan, dimohon tetap di ruangan untuk kami lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Ini Ibu Ana pada satu podium lagi kan?
Bu Ana dulu. Kan Bu Ana. Selanjutnya, kami akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Ana Patricia Sutanto sebagai Ketua Panitia Indonesia Retail Summit 2022. Pada Ibu Ana Patricia Sutanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang. Mohon para hadirin bisa duduk kembali untuk menjelaskan, untuk saya bisa menjelaskan sebagian rangkaian acara Indonesia Retail Summit. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah dari tadi ya menunggu penjelasan kami sebagai panitia Indonesia Retail Summit. Sebelumnya izinkan saya menyapa yang terhormat, ada Pak Oke, ada Pak Alfon, ada juga Pak Adi dari pihak Uniqlo, Metaverse, dan juga dari Metawir, juga dari Tokopedia dan Wardah sebagai rekan-rekan dan juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Ketua Umum Hibindo dan rekan-rekan media sekalian yang sudah hadir di kegiatan konferensi pers kita pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebuah kehormatan bagi kami, khususnya dari tim Indonesia Retail Summit 2022 yang akan berlangsung bulan depan, tanggal 15 dan 16 Agustus 2022 mendatang, dan tepatnya ini adalah di Sarinah untuk offline, untuk online-nya secara hibrid bisa meregistrasi melalui www.Indonesia Retail Summit. Juga sebuah kehormatan bagi kami karena kepercayaan dan sinergi yang luar biasa dari pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, hingga akhirnya kita dapat melangsungkan kegiatan konferensi pers hari ini yang secara eksklusif diselenggarakan di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berikut kami akan jelaskan sedikit tentang Indonesia Retail Summit 2022 secara umum. Perkembangan teknologi sudah sangat cepat, termasuk sudah merambah ke industri retail Indonesia. Tantangan industri retail yang terjadi secara terus-menerus membuat para pelaku industri retail harus bekerja ekstra keras. Diperlukan praktek retail modern baru untuk mengakomodasi situasi yang terjadi baik melalui channel offline, online maupun omnichannel. Secara jelas dan rinci, menanggapi hal ini, maka Hibindo berinisiatif untuk menyelenggarakan sebuah event tahunan yang mengumpulkan para pelaku usaha retail dan asosiasi retail dari mancanegara untuk saling terkoneksi dan saling berbagi informasi mengenai tren dan isu mengenai industri retail yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Kami juga mengundang para pemangku kebijakan dari para duta besar dari berbagai negara untuk dapat mendapatkan kesepakatan kerjasama, peluang bisnis, dan investasi antar negara. Keharmonisan dari berbagai pihak yang terkait dari industri retail dituangkan ke dalam sebuah event ekosistem bernama Indonesia Retail Summit. Indonesia Retail Summit akan diselenggarakan di bulan Agustus yang bertepatan dengan hari jadinya retail modern pertama di Indonesia, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri maupun Pak Ketum, yaitu Sarinah, yang persisnya bertempat di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, yang di mana lahirnya Sarinah adalah tanggal 15 Agustus 1966. Jadi pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah hari jadinya Sarinah ke-56. Indonesia Retail Summit ini memiliki serangkaian acara yang meliputi konferensi, yang sudah merupakan event tahunan Hibindo dengan berbagai asosiasi terkait termasuk mall maupun online, dan kami juga bekerja sama dengan berbagai Pemda dalam hal ini khususnya untuk kali ini secara besar-besaran dengan DKI dan juga dengan berbagai kota-kota di mana mall-mall kami berada.
Dan sekaligus ini juga meresmikan Hari Retail Modern Indonesia Harmoni yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk sekaligus memperingati berdirinya retail pertama Indonesia dan se-ASEAN, yaitu adalah Sarinah. Jadi HBDI adalah yang ke-6, Happy Birthday Indonesia dan Hari Belanja Diskon Indonesia. Di dalam Indonesia Retail Summit mendatang, terdapat Retail Conference 2 hari persisnya, dan akan menampilkan pembicara dari kementerian terkait, investasi, dan juga pembicara lokal dan internasional terkait industri retail dan ekosistemnya. Terdapat juga retail exhibitions, pameran yang menampilkan para perusahaan pendukung industri retail. Expo ini diadakan bersamaan dengan jalannya konferensi. Hari Belanja Diskon Indonesia, HBDI, adalah HBDI yang ke-6 dan merupakan Happy Birthday Indonesia karena bertepatan juga di bulan Indonesia Merdeka yang ke-77. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Harjo selaku Ketua Umum kami, juga Pak Menteri, HBDI ini merupakan solusi dari sarana pendukung perusahaan retail di Indonesia yang bernaung dalam HIPindo. Sekaligus merupakan peresmian Harmoni dan yang dihadirkan dengan dasar Sarinah sebagai toko retail modern pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Harmoni yang tadi dijelaskan adalah Hari Retail Modern Indonesia yang pada tanggal 15 Agustus kita resmikan sebagai Harmoni yang pertama. Harapan kami, Indonesia Retail Summit diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai kiblat baru dalam industri retail di mata internasional, khususnya di mata ASEAN dan Asia Pasifik. Selain itu, dengan adanya HBDI juga akan meningkatkan brand Indonesia di mata internasional serta mendukung sektor pariwisata dan perekonomian negara. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia hingga akhirnya kami bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui program tahunan HIPindo, melalui Indonesia Retail Summit ini bersama dengan berbagai asosiasi pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya Ibu Ane. Selanjutnya, kami akan mendengarkan kata sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau orang yang beriman dibalas biasa. Saya ulang boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semua. Bapak Ibu, kawan-kawan media yang hadir di tengah-tengah kita semua ini. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Mas Sandiaga Uno karena beliau yang seharusnya Pak Budi, Bu Ane dan kawan-kawan media yang akan hadir di siang hari ini, Pak. Tapi karena dia ada tugas lain dan sedang terbang balik ke Jakarta, jadi pertama kali kami menyampaikan permohonan maaf beliau. Oke, jika tidak orang Kemenpar katanya tidak lengkap dengan pantun, Pak. Tapi boleh izin pantun dulu ya sekali ya. Pergi berwisata ke Raja Ampat. Sekali lagi. Pergi berwisata ke Raja Ampat. Tapi mampir dulu ke Papua. Selamat siang Bapak Ibu terhormat. Semoga sehat bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yang Maha Esa karena hari ini semuanya di balik senyumnya ada senyum-senyum manis karena semua menyambut baik rencana yang akan dilaksanakan di bulan Agustus untuk Indonesia Retail Summit. Tadi saya bicara sama Pak Budi, semuanya akan penuh dengan diskon ya Pak ya. Karena kita ada Hari Belanja Diskon yang kita harapkan mampu mendongkrak perekonomian kita dari sisi retail dan pariwisata kota yang ada nantinya, Pak. Tapi ada satu catatan kami bahwa para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus siap memberikan opsi baru
dengan fokus pada personalized, customized, localized, dan smaller in size, serta dengan menawarkan quality tourism dan pariwisata berkelanjutan. Jadi hal inilah yang kita harus kedepankan nanti, dan kami menyambut baik Asosiasi Hibindo sudah berapa tahun terakhir ini melakukan hari belanja diskon Indonesia. Kita harapkan ini terus, Pak, ke tahun-tahun ke depan dan di kota-kota lainnya, Pak. Boleh ya, Pak ya, jangan hanya Jakarta saja. Kalau boleh 10 kota besar. Hormati, kami harapkan Hibindo dapat terus berkembang dan maju menjadi pemicu dan pemacu, meningkatkan kualitas dan mengayomi anggota menjadi semakin maju dan sukses dalam kegiatannya, terutama dalam mendukung pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional. Terima kasih, dan izinkan karena ada pantun pembuka Pak Budi, ada pantun penutup. Ulangin belum cakepnya. Inilah enaknya dengan orang Kemenparekraf ini, banyak bercandanya Pak Budi. Pergi berbelanja ke Sarinah, pergi beli celana dan juga kemeja. Mari kita melangkah bersama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak Hengki atas sambutan yang telah diberikan. Dipersilakan kepada Bapak Hengki untuk kembali ke tempat duduk dan untuk dapat melanjutkan agenda kegiatan pada hari ini. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media yang telah hadir di sini. Untuk itu, dengan hormat kami memohon kesediaan dari Bapak Budi Harjo Iduansyah, Ibu Ane Patricia Sutanto untuk maju ke depan. Bapak. Kemudian kepada Bapak Hengki Hitman untuk dapat maju ke depan. Baik. Dengan Pak Oke. Oke, Pak. Silakan, Pak. Oh. Ada kursinya dipersiapkan. Cek. Cek. Bagi rekan media yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengajukannya dengan berdiri, menyampaikan nama, media, dan pertanyaan yang ditujukan kepada siapa. Bagi rekan media yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengajukannya dengan berdiri, menyampaikan nama, media, dan pertanyaannya yang ditujukan kepada siapa. Oh, ya, sebentar. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Mohon hormatnya. Saya Jelita Murni dari Koran Tempo, mohon izin bertanya kepada Bapak dan Ibu dari Hipindo terkait Indonesia Retail Summit ini. Pertanyaannya adalah berapa besar ya pertumbuhan bisnis retail hingga kuartal 2 tahun 2022 ini, seperti jenis produk apa aja yang tumbuh paling pesat dan juga produk apa yang justru sedang lesu. Terima kasih. Maaf Bu, tadi bisa diperjelas berapa besar apa Bu tadi? Maaf, pertumbuhan? Berapa besar pertumbuhan bisnis retail hingga kuartal 2 tahun 2022 ini, seperti jenis produk apa yang tumbuh paling pesat dan juga yang sedang lesu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Izin saya bantu jawab Pak Hengki dan Pak Oke. Jadi nanti Pak Oke juga bisa bantu atau Pak Hengki. Kalau semester pertama tahun ini yang
sudah mulai pulih adalah sektor lifestyle, food and beverage ya, itu sudah mulai balik. Tapi untuk sektor yang lain seperti fashion itu masih belum, masih di 80%. Jadi harapan kami justru fashion ini akan meningkat di hari belanja diskon. Jadi di tahun-tahun lalu pada waktu hari belanja diskon, bisnis fashion tuh pada waktu mengadakan diskon itu naik lumayan besar dan menjadi satu event tahunan untuk sektor fashion. Untuk F&B memang juga akan terlibat juga dalam hari belanja diskon ini, namun karena standarnya sudah bagus, jadi ya akan menjadi bagus juga ya. Tapi kalau fashion ini sangat tertolong dengan diskon ini nanti. Itu yang kami jawab. Kalau yang mengenai lesunya sudah, yang berkembang sudah, apalagi ya tadi pertanyaannya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Silakan, Ibu. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan, Bu, Pak. Pertama, boleh dijabarkan lebih lanjut nggak? Tadi kan Pak Budi sama Bu Ana bilang pandemi itu memukul industri retail cukup berat. Itu kalau dikuantifikasikan tuh seperti apa sih selama 2 tahun terakhir, seberat apa biar ada bayangannya gitu, Pak, Bu. Sama yang kedua, HBDI ini kan udah berjalan beberapa tahun ya, Pak, Bu. Akan jadi pasar dengan kontribusi besar juga nggak, seperti dengan Lebaran, back to school, atau Nataru. Terus yang keempat, kira-kira bisa jadi HBDI ini nggak? Atau itu masih jauh dari 4 pasar itu? Terima kasih. Izin Pak, saya menjawab. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi semua juga tahu bahwa pasar offline kita sejak pandemi sampai dengan endemi memang mengalami penurunan karena dari sisi traffic maupun dari sisi keterbatasan. Tapi kita semua di dunia retail memahami mengenai adanya keterbatasan mobilitas dan juga masuknya para pengunjung ke mall. Tentu saja seiring dengan endemi ini ada kenaikan lebih besar dan juga malah berbagai retailer kita menyampaikan bahwa lebih besar daripada sebelum pandemi. Nah, kalau saat pandemi sendiri mungkin Mas juga malah lebih tahu dari kami berapa persen penurunan, terutama pada saat mall-nya itu tutup, otomatis retailer kita lebih Retail Summit pada tahun ini. Selain kita juga mau ada learning session dengan para kementerian, juga kita mengingatkan kembali kepada dunia retail bahwa kita perlu recover bersama. Ya, karena ekosistem yang kita buat di dalam jaringan Indonesia Retail Summit ini bukan hanya retailer dari sisi F&B saja atau lifestyle, tapi kita juga mengajak para stakeholders di dalam Retail Summit, di dalam retailer kita ini untuk sama-sama bisa bergotong royong untuk bisa recover stronger. Kalau dilihat moto tahun ini untuk Indonesia Retail Summit adalah sejalan dengan B20 dan G20 kita yang sedianya akan dijalankan di November 2022 di Bali. Jadi kita memang ada untuk acara ini supaya sama-sama retailer kita bersama-sama bisa jauh recover seperti sebelum atau malah melebihin pandemi. Itu mungkin jawaban saya ya. Yang kedua adalah mengenai HBDI. HBDI ini adalah HBDI ke-6. Ya, tahun lalu dan 2 tahun lalu walaupun kita masih pandemi, tapi HBDI ini tetap dijalankan dan terutama kita gencarkan melalui online. Makanya ekosistem Hipindo dengan seluruh asosiasi ini bukan hanya sekedar tadi kami sudah sampaikan offline, tapi juga online dan omni-channel. Jadi kita sebagai retailer modern, kita juga harus bersama-sama dengan UMKM kita sama-sama memberi pembelajaran learning value sehingga kita bisa gotong royong membuat suatu import substitusi sehingga retailer kita juga stronger dan kita juga bisa mendominasi pasar Indonesia secara mumpuni dan secara baik dan good governance. Mungkin bisa menjawab Mas yang tadi kami sampaikan. Nah,
efeknya apa sih HBDI ini dibandingkan misalnya Lebaran dan sebagainya? Sebenarnya ini adalah komplimen. Karena Agustus semua juga tahu adalah hari jadinya Indonesia bertahun-tahun. Tahun ini adalah tahun ke-77. Jadi kita ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia bahwa hanya dari kita, untuk kita, dan oleh kita, Indonesia bisa maju secara bersama-sama. Baik secara retailernya maupun secara konsumennya. Itu mungkin message yang kita selalu sampaikan pada saat Happy Birthday Indonesia atau Hari Belanja Diskon Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun ke-6. Juga terhormat dari sisi retail. Dan kreatif juga dan inovatif. Mungkin untuk menjawab, Mas. Mau menambahkan? Selamat siang, perkenalkan nama saya Anasa dari Bisnis Indonesia. Saya ingin bertanya pertama, dengan Indonesia Retail Summit ini kan akan digelar di Sarinah begitu. Nah, berapa banyak target tenan yang akan ikut, berapa banyak target mungkin omset yang akan didapatkan nanti. Nah, untuk pertanyaan kedua, kira-kira dengan adanya Indonesia Retail Summit ini bisa menyerap tenaga kerja berapa banyak begitu? Dan apakah nanti kedepannya dengan adanya ini retail akan semakin membaik dan mungkin itu saja sih. Terima kasih. Saya jawab satu. Nanti ada pertanyaan di online, nanti ada yang dari online juga. Baik, ini ada juga yang nanya dari online. Nanti kita tanya ke Pak Hengki dan Pak Uke. Ada pertanyaan dari online ya, saya lihat dari Zoom. Untuk Ibu, bahwa saya izin Bu Ana selaku Ketua Panitia bahwa Indonesia Retail Summit akan sangat banyak pembicara mencari solusi dan investasi. Ada expo, ada conference. Itu adalah upaya menjadikan Indonesia menjadi lokomotif untuk perkembangan global terutama di ASEAN. Berarti contohnya pada saat setelah summit ada business matching, timbul satu kesepakatan investasi pembukaan toko, timbul kesepakatan investasi pembuatan pabrik dalam ekosistem. Jadi tidak hanya dilihat di summitnya itu. Ya kalau itu namanya hari belanja diskon, bisa nanti kita laporkan itu kan customer to customer, itu namanya retail. Tetapi Indonesia Retail Summit sesuatu yang lebih besar untuk mendatangkan peluang-peluang bisnis terutama untuk ASEAN. Nah karena tahun depan ada ASEAN Summit dan bagian dari G20, kita adalah bagian dari G20 dan kita adalah B20. Untuk itu makanya di hari pertama kenapa isinya semua government Pak. Karena government ini adalah merupakan bagian dari G20. Di hari kedua semuanya B, ya, bagian dari B20 di hari kedua. Jadi nanti yang datang silakan hari pertama tuh isinya ya moga-moga Bapak Presiden bisa hadir, menteri-menteri semua bisa hadir untuk kita dengarkan strateginya di dalam bisnis retail ini apa. Kita harapkan juga akan terjadi keseimbangan ekspor import. Jadi akan membuat merek-merek global dan merek-merek lokal bisa bekerja sama, tujuannya lokal go global. Nah, kedua yang untuk B20-nya atau di hari keduanya kita akan belajar untuk setelah pemerintah memberikan masukan, government udah kasih kuncinya nih Pak, ya Bapak-bapak, Pak Oke, Pak Hengki, giliran pengusaha nih manfaatkan kesempatan itu. Yuk kita conference, kita diskusi, kita collapse, kita join, kita jadiin ini semacam business matching yang akan tahun depan kita ulangi kembali. Itu yang gambaran besarnya dari asosiasi mempunyai keinginan seperti itu. Nanti saya izin Pak yang dari Zoom ya Pak. Silakan Anda apa ada mau tambahan? Udah. Oke, ya itu dari pertanyaan Ibu tadi. Ya. Apakah program Kementerian Pariwisata dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk retail, F&B dan hiburan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi menyambung tadi pertanyaan ketiga termasuk yang online. Kami melihat sebenarnya tidak hanya di retailnya saja Pak Budi dan Bu Ana dan Pak Ogo, tapi dari sisi pariwisatanya pun adanya pergerakan. Sebuah event dari pengalaman kami di tahun ini, dari MotoGP, lalu kemarin di Bali kami melihat banyak sekali event-event, side eventnya G20 ya Pak ya. Kami punya EVPN Conference, 1.100 orang hadir di Bali.
Jadi dari event-event ini selain retailnya akan kita harapkan meningkat, Bu, dari sisi pergerakan masyarakatnya, wisatawan Nusantaranya pun diharapkan akan terjadi lonjakan. Apalagi kalau dibilang ini semacam Golden Week ya Pak Oke ya, di bulan Agustus, di tengah-tengah 17 Agustusan ini, orang juga akan menjadikan tempat-tempat anggotanya Hibindo ini sebagai tempat untuk menikmati kuliner lokal, untuk berbelanja murah, dan mereka mendapatkan experience yang mungkin yang ditawarkan juga produk-produk UMKM lokalnya. Itu yang kita coba harapkan ke depan, karena produk-produk UMKM lokal ini sudah bagus-bagus dan bisa dijadikan sebagai unggulan. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi kami tetap bahwa kami tetap mengharapkan adanya banyak event, karena event akan menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Indonesia ke depannya. Yang kedua, kami juga harapkan masyarakat melakukan pergerakan kembali dengan prokes 3M-nya yang selama ini kita terapkan, karena dengan itu saja kita bisa menggerakkan ekonomi di sektor parekraf yang paling terdampak dari COVID ini. Kalau boleh jujur, di hari yang sama, di tahun yang lalu, hotel itu nggak nyampe 2% Pak Budi di setiap daerah, karena tidak adanya pergerakan dan lain-lain. Tapi kita harapkan sekarang, karena sudah menjadi endemi, jadi sehingga kita harapkan kita menjadi bangsa yang lebih kuat lagi dan tetap menjalankan prokes ke depannya. Itu dari saya. Pak Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sebetulnya sejalan. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengulangi kembali keputusan terberat dari pemerintah pada masa-masa pandemi. Di mana saya di situ terlibat, Pak Budi, Pak Alphonse. Di mana pada saat itu ada kebijakan yang harus menutup pusat perbelanjaan dan berbagai kegiatan ekonomi termasuk pariwisata dan sebagainya. Itu adalah langkah terberat daripada pemerintah. Nah, skema yang saya garis bawahi, yang saya dengar dari tadi adalah mengarah ke pemulihan ekonomi. Karena selama 2 tahun itu kita terganggu ekonominya. Bukan hanya kita, fenomena ini global, terjadi di berbagai dunia, bahkan negara-negara maju sampai saat ini masih didera dengan tingkat inflasi yang tinggi akibat 2 tahun dan perkembangan geopolitik terakhir ini yang terjadi. Sehingga yang saya garis bawahi di sini adalah arahnya pemulihan ekonomi. Kita sambut pemulihan ekonomi ini seperti tadi Pak Hengki sampaikan, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena terakhir-akhir ini akibat kemarin saya ingat sudah mulai meningkat kembali. Hari ini diumumkan 1.600 tertular dan sebagainya. Tetap kita harus hati-hati. Dan ini adalah pemulihan ekonomi dan kita berharap dari pandemi ini menjadi murni endemi. Itu yang pertama. Tentunya kita harus sambut semua arah ini. Salah satu kegiatannya tentunya tadi adalah dengan Hipindo menggelar tadi mencoba berkontribusi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat terhambat ini dengan memicu melalui hari besar diskon, hari belanja diskon. Ya, hari belanja diskon retail summit. Kenapa di sektor retail ini penting? Karena kita tahu tadi Pak Menteri menyampaikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ini di atas 56%. Di antara konsumsi rumah tangga yang itu merupakan pasar domestik kita yang harus kita kuasai, kontribusinya cukup besar, ada pelaku usahanya, ada baik usaha besar maupun kecil, bahkan usaha UMKM itu tadi ada pertanyaan menyerap tenaga kerja
sangat besar. 86% serapan tenaga kerja nasional diserap oleh UMKM. Pelaku usaha besar 14%. Jadi, nah satu itu, kedua ada produknya, bisa produk lokal, bisa produk impor, bergerak di pasar domestik, dan pola perdagangannya bisa online dan offline, di mana online setelah pandemi ini mendapatkan akselerasi cukup tinggi, terutama untuk produk-produk tadi yang disampaikan, baik F&B, clothes, atau pakaian dan sebagainya, fashion dan sebagainya, itu online dan offline. Offline mulai ya, tergerus nih pada saat pandemi, karena tadi kebijakan kami pemerintah yang harus menutup, membukanya pun diatur-atur, diseimbangkan antara kesehatan dan kepentingan ekonomi. Nah, eranya sekarang adalah memulihkan kembali situasi-situasi yang kembali ini, dan sektor retail itu adalah memberikan warna yang cukup signifikan dalam perkembangan konsumsi domestik yang dikonsumsi rumah tangga tadi. Karena tadi ada barangnya, ada pelakunya, ada cara berdagangnya, dan pelakunya adalah salah satunya retailer. Jadi di konsumsi rumah tangga itu ada UMKM produsen, ada UMKM trader, dan di antara UMKM trader itu retail. Nah, Hipindo sekarang berusaha berkontribusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satu acaranya adalah menggelar Retail Summit, di mana Retail Summit itu mungkin akan dipresentasikan bagaimana upaya retail selama ini, selama pandemi. Karena retail yang berbasiskan offline dengan online beda. Sementara ada konsep dari Hipindo untuk memanfaatkan teknologi tadi dalam era pemulihan ini. Artinya setelah pasca pandemi ini, teknologi akan digunakan, online akan dimanfaatkan, offline tetap menjadi rujukan untuk bersosial interaksi tadi. Jadi ini sangat penting bagaimana inovasi, bagaimana adaptasi dan kolaborasi, ya kan, dari retail modern dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan tentunya ini diharapkan meningkatkan investasi di bidang retail modern, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya ini sarana informasi teknologi akan disampaikan selama tanggal 15 dan 16, dan di antara 15-16 itu dari tanggal 15 sampai 28 diharapkan pelaku ekonomi sampai ke konsumen bisa menghadiri dan memanfaatkan hari belanja diskon Indonesia ini di seluruh Indonesia. Biasanya nih dari pemerintah nih, biasanya ada 2 event dari penyelenggara ini. Ada retail modern, ada pusat perbelanjaan. Nanti ada hari diskon kedua tuh, dengan warna lain dari pusat perbelanjaan biasanya. Yang kita harapkan tentunya, yang sebagaimana Pak Budi udah tanda tangan nih bersama dengan APPBI, ya kan? Nah, nanti ini kita buat gede lagi di satu saat. Tapi saat ini pasca pandemi, segera siapa cepat manfaatkan, dan pemerintah sangat mendukung untuk upaya pemulihan ekonomi dan sangat mengapresiasi dari para pelaku usaha untuk segera memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi ini. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, menambahkan Pak Oke, Pak Budi dan Bu Ana. Ke HBDI naik skuter, saya izin undur diri. Karena masih ada alasan baik, Pak Budi, jam 3:30 saya harus rapat lagi, jadi mohon izin. Dan terima kasih kawan-kawan media, Bapak Ibu yang hadir semua. Bukan saya yang tidak mau bertemu kalian, tapi saya harus masih datang dan siap untuk di bulan Agustus di HBDI-nya Pak Budi dan Bu Ana. Thank you, saya izin undur diri. Terima kasih Bapak Hengki atas kehadirannya pada hari ini.
Oke, kita akan sesi foto bersama sebentar. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Dari rekan media, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami ada sesi 2 lagi pertanyaan. 2 pertanyaan lagi. Oke. Baik, Pak. Iya. Iya. Udah, stop aja. Kita kasih sesi 2 pertanyaan. Iya, Pak. 2. Oke. Iya. Baik, silakan Ibu. Aduh, Belum nyala. maaf, mic-nya belum terdengar. Panitia, boleh dibantu? Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di depan. Tadi kita sudah mendengar banyak tentang perkembangan-perkembangan di mana kita harus tumbuh kembangkan kembali ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Namun hal pandemi ini sangat membuat kita pada jatuh, artinya bahwa bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia bahkan dunia. Namun kita melihat bahwa dengan pandemi ini banyak hal kita tidak bisa melakukan apa-apa, artinya kita berbelanja semua lewat online karena dibatasi. Nah, pertanyaannya saya tadi sebenarnya kepada Pak Hengki, tapi yang sudah Pak Hengki sudah pulang. Mengingat bahwa sekarang ini pemerintah di daerah masing-masing. Nah, pariwisata yang dibangun di daerah ini harus juga ditambah atau didorong dengan UMKM yang mana masyarakat juga saat itu juga boleh dikatakan dilema. Nah, bagaimana dengan Hipindo bisa berkolaborasi dengan pariwisata untuk juga harus menumbuh kembangkan masyarakat di daerah agar juga sama-sama tumbuh dalam ekonomi. Karena kalau kita lihat mal-mal yang ada juga di Jakarta itu kan tadinya jatuh. Nah, bagaimana juga dengan mal-mal atau toko-toko besar yang ada di daerah-daerah lain, artinya se-Nusantara ini untuk juga mereka bangkit kembali. Artinya kalau di daerah itu bangkit, berarti juga di pusat bangkit. Kalau di pusat bangkit, tentu pasti di daerah juga harus bangkit. Mungkin seperti itu. Sedikit memberikan penjabaran untuk bagaimana dari Hipindo bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah yang terkait agar juga bisa melihat masyarakat di daerah ini agar mereka tidak lama dilema dengan COVID ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi Hipindo sudah mempunyai program 2 tahun sejak pertama didirikan, dan sekarang kami salah satunya anggota-anggota Hipindo kami kolaborasikan untuk memberikan ruang untuk para UKM. Kerjasama kami dengan Uniqlo, UKM yang Uniqlo Neighborhood. Nah, itu adalah UKM yang diberikan tempat di Uniqlo ya. IKEA kita juga sudah kerjasama, Tokopedia kita lakukan kerjasama juga, dan juga nanti dengan semua potensi anggota-anggota Hipindo yang kita akan ajak. Sudah ada Era Jaya sudah kolaborasi memberikan tempat untuk UKM. Era Jaya ada buka toko di Singapura dan Malaysia dan akan mengekspor produk-produk UKM daripada casing handphone ataupun tas-tas handphone. Dan nanti dengan asosiasi mainan kita juga sudah bicara di Sarinah, asosiasi GAPMI, pemasok semua. Jadi Hipindo sudah menjadi satu hub untuk membantu penuh program pemerintah, termasuk salah satunya hari ini kita preskon. Nah, jadi itu langkah kita nyata,
langsung ada PO-nya lah, kalau orang bicara itu langsung order gitu ya. Belum lagi dengan bantuan dari Ibu Waketum saya ini, Ibu Ane, Pan Brother, ekspornya juga kita push, kita bantu. Jadi ekspor kita itu juga melibatkan UKM, tidak hanya perusahaan besar. Lalu menjadi supplier Hipindo tidak melibatkan UKM. Dalam program-program yang kita sebutkan tadi itu ada juga nanti yang pendataan produk lokal. Jadi pendataan produk lokal menjadi satu tugas dari Kementerian Koperasi. Ya, Kementerian Koperasi dengan hal ini Pak Teten dan juga sudah MOU waktu itu dengan Pak Oke. Kita akan mendata seluruh potensi produk lokal di Indonesia sampai ke desa-desa. Program desa sedang disiapkan. Jadi banyak sekali yang kita siapkan bersama dengan para brand-brand anggota kita, termasuk supplier dan juga pabrik. Demikian Bu. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Budi, izin. Bu, Hipindo ini kan anggotanya fragmented, banyak, lebar. Jadi tadi sudah disebutkan ada F&B, ada lifestyle, fashion, telecommunications, makanan minuman, sudah gitu juga kita berkolaborasi dengan offline, online. Kenapa? Ekosistem ini yang kita perlu bentuk. Dan ekosistemnya bukan hanya perusahaan besar, tapi juga perusahaan mikro, UMKM, medium, dan besar. Kenapa? Karena mungkin semua juga tahu bahwa di bawah Omnibus Law kita yang diratifikasi kemarin di 2020, kita semua perlu sama-sama hand to hand, gotong royong membangun Indonesia maju. Jadi ini adalah bentuk nyata dari Hipindo maupun para asosiasi yang lain. Kita sendiri juga di bawah Kadin, juga bersama dengan Apindo UMKM, juga bersama dengan para kementerian yang terkait. Tadi sudah disampaikan Pak Ketum, baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, juga Kementerian UMKM. Jadi memang kita ini hanya bisa maju kalau Indonesia bersatu, Bu. Dan Indonesia itu bukan hanya perusahaan besar, bukan hanya PMA atau PMDN, tapi juga para UMKM dan para warga negara Indonesia. Ya, kita hanya bisa kalau kita bersama. Kita bisa maju kalau kita bersama-sama maju. Mindsetnya harus positive thinking. Makanya ekosistem Indonesia Retail Summit ini, yang tadi sudah disampaikan Pak Oke juga, bahwa ini adalah saatnya kita pemulihan bersama-sama. Kita perlu menginisiasi, tapi suksesnya ini bersama-sama. Bukan hanya suksesnya Hipindo saja, tapi semua suksesnya para asosiasi stakeholders yang terkait. Gitu. Jadi memang kita perlu sabar, kita perlu bertahap, tapi kita juga perlu forward looking dan punya willingness. Ini kita memotivasi. Saya sangat confident dan kenapa waktu Pak Budi minta saya sebagai ketua panitia, saya willing, karena saya merasa bahwa kalau kita nggak willing, volunteer, Indonesia tuh majunya kalau kita kontribusi bersama, Bu. Mungkin sedikit dari saya tambahkan. Silakan yang kedua. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Baik, silakan. Halo, selamat sore. Berapa ya Bu? Dan diskonnya tuh berapa Bu yang akan diberikan? Ada berapa merchant yang akan ikut? Terus Bu, untuk HBDI tahun ini apa yang bikin beda sih Bu? Dan kalau misalkan tadi mau digencarkan kan online, seperti apa Bu digencarkannya? Karena kan online itu udah banyak banget ya Bu event-event diskonnya, kayak tiap tanggal kembar tiap bulan tuh pasti ada diskon. Nah, yang bikin ini bisa kelihatan banget tuh gimana Bu? Itu aja, terima kasih. Izin Pak Budi saya menjawab. Ibu lihat kan HBDI ini kado. Bu, lihat kan kado nih, Hari Belanja Diskon Indonesia. Kado tuh sifatnya misterius. Tapi saya kasih hint. Hintnya adalah tanggal 15 sampai 28 Agustus. Semua yang terlibat di dalam HBDI akan fokus di angka 77. Karena itu adalah hari belanja diskon sekaligus happy birthday-nya Indonesia. 77 itu sifatnya luas ya. Ada bisa 77%, ada bisa 7.700, ada bisa 7 tambah 7, ya ada
dan fakta dari Sabang sampai Merauke yang ada hubungannya dengan mall. Makanya hari ini Pak Alphonse kita undang itu dengan HBDI. Tapi berapa sih nilainya? Untuk kita semoga unlimited, tapi pasti ada nilainya. Tapi ini semua yang melibatkan seluruh member HIPindo di dalam kegiatan ini. Baik secara online maupun offline, dan online pun kita juga udah kerjasama dengan para online, tapi secara offline dengan para mall modern maupun juga retailer-retailer member HIPindo. Jadi mohon Bu izin, karena ini sifatnya kado, nanti ya kita buka sama-sama tanggal 15. Makanya tunggu tanggal mainnya, tapi bau-baunya adalah 77. Gitu, izin Pak. Saya tambahin sedikit, jadi nanti yang beda, tahun ini kita kerjasama dengan PT Wir Group sebagai Metaverse Indonesia, akan ada permainan untuk menangkap kado di mall-mall. Ya, jadi nanti tunggu di kado itu bisa ini di scan pakai handphone, ada voucher 1 juta, voucher 100.000, diskon 7%, 77%. Nah itu bedanya daripada HBD yang tahun lalu. Ada teknologi gamification, permainan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan rekan media. Dipersilahkan kepada narasumber untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Telah bersama-sama kita saksikan. Semuanya. Baik, terima kasih. Telah bersama-sama kita saksikan konferensi pers Indonesia Retail Summit, Hari Belanja Diskon Indonesia dan Hari Retail Modern Indonesia 2022 pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, para sponsor, asosiasi pendukung, anggota HIPindo dan ekosistem, serta rekan media yang telah hadir secara langsung pada siang hari ini. Saya, Flora, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Ayo ikut meriahkan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga dan teman, rasakan serunya berbeda.